Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat buat kita hingga kita bisa hadir pada hari ini. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 menit. Acara kita hari ini adalah coaching atau pembekalan terkait dengan pelaksanaan magang program studi ekonomi Islam. Nanti semua yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan magang itu nanti akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Hesy Eka Putri. Maka untuk tidak memperlama waktu, tapi sebelum kita mempersilakan Ibu Hesy Eka Putri untuk menyampaikan materinya, jadi Bapak Dr. Iis untuk menyampaikan opening speech-nya kepada Bapak. Bentar Bapak. Silakan Baik, Bapak Dekan. Baik. Tadinya mau foto dulu ini, foto. Oh, foto. Ya, Nanti aja Pak. Ya, 5 menit lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Yang saya hormati Ibu narasumber kita sekaligus Ibu Wade 1, Ibu Dr. Hesy Eka Putri. Yang sama kita hormati Ibu Ketua Program Studi, Ibu Dokter Kandidat, Ibu Rini, lupa siapa namanya, Bu Rini apa? Bu Sahrini aja. Bu Bapak, jangan bercanda Pak. MSI. Wah, lupa gimana kalau lupa. Bapak nih. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai adik-adik peserta coaching magang program studi ekonomi. Syukur alhamdulillah pada siang kali ini kita masih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kumpul dalam acara pembukaan coaching magang prodi program studi ekonomi Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya, amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik peserta coaching magang, apa tujuan dari magang itu? Ya, tujuannya bisa tujuan akademis atau bisa tujuan praktis. Tujuan akademisnya berarti tujuan magang itu adalah ingin menerapkan ilmu atau teori-teori yang adik-adik dapat selama 4 tahun di perkuliahan atau di kelas, diterapkan bagaimana penerapannya yang ditemukan di lapangan, ya kan? Nah, gitu. Jadi ingin melihat bagaimana teori-teori yang diterapkan di lapangan di tempat magang adik-adik, itu ingin melihatnya. Nah, sudah melihat bagaimana apakah teori-teori itu berkesesuaian, apakah teori-teori itu tidak ada kesesuaian atau gimana. Nah, dibanding-bandingkan, dihubungkan dengan teori dengan di lapangan itu sehingga menghasilkan temuan data. Nah, itu tujuan akademisnya. Tujuan praktisnya, adik-adik nanti dengan melihat teori dan dihubungkan dengan di lapangan itu dengan data, itulah nanti yang akan adik jadikan sebagai data untuk dijadikan sebuah karya ilmiah yang namanya skripsi. Nah, jadi ada 2 tujuan itu di waktu magang itu, ada tujuan akademis, ada tujuan praktis. Nah, tujuan praktis tadi mudah-mudahan dengan magang ini adik-adik akan mendapatkan data di mana data itu sebagai data, sebagai bahan untuk menghasilkan skripsi. Kan skripsi ya, kalau S1 kan skripsi. Kalau D3 namanya tugas akhir. Nah, nanti adik-adik ini sekarang walaupun online ya, magangnya online ya. Nah, walaupun online nanti mungkin ada beberapa atau yang dibutuhkan oleh tempat magang itu, misalnya untuk datang ke tempat
magang karena mau minta data atau menjemput laporan segala macam lah. Misalnya ada 1 minggu sekali misalnya harus datang ke tempat magang karena dipanggil oleh pimpinan tempat Ade magang, silahkan datang. Cuma ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan. Pertama, harus jaga attitude, jaga moral ya. Jaga moral dalam berpakaian harus dijaga, disesuaikan dengan tempat yang ada ke yang tempat magang itu. Yang kedua, jaga ucapan jaga juga. Berucap kepada yang senior harus beda, berucap kepada atasan itu harus dibedakan dengan berucap kepada sesama kawan atau seumuran. Dan juga dibedakan juga nanti kalau ada di kantor itu yang umurnya lebih muda itu ya. Jadi jaga moral ya, jaga sikap, jaga attitude. Yang kedua juga harus inovatif, ya inovatif. Misalnya adik-adik harus membuat terobosan-terobosan atau membuat hasil-hasil data-data yang orang lain tidak bisa, adik bisa. Itu namanya jaga inovatif. Yang ketiga, disiplin harus dijaga juga. Disiplin misalnya pimpinan lembaga itu menyuruh adik ambil sesuatu atau data atau laporan atau apalah bentuknya, misalnya janjiannya jam 7.30, maka sebaiknya adik itu datang jangan jam 7.30 tapi kalau bisa jam 7.15 udah standby itu di tempat yang sudah dijanjikan. Itu namanya menjaga kedisiplinan dalam waktu. Belum kedisiplinan tugas. Kalau tugas misalnya harus tanggal 30 harus selesai atau tanggal 15. Nah, sebelum tanggal 15 kita menyelesaikan tugas, itu namanya kedisiplinan ya. Disiplin waktu, disiplin tugas dan lain-lain. Yang terakhir yang Bapak ingin sampaikan, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan apalagi sekarang Covid, jaga jarak, jangan lupa masker, apalagi sekarang Jokowi sudah mengeluarkan itu aturan yang melanggar nanti protokol kesehatan bisa didenda. Bisa didenda. Jadi harap jaga kesehatan ya. Jangan terlalu banyak sering makan super mie ya, mie instan cepat sakit. Sekarang perbanyak itu minum air putih hangat ya. Yang kedua yaitu untuk menjaga kesehatan tidur sebelum jam 10 ya. Nah, itu. Jadi itu aja yang ingin Bapak sampaikan. Pertama tadi tujuan coaching magang, baik secara akademis atau secara praktis. Yang kedua ada pesan-pesan tadi ya. Apa pesannya? Jaga attitude, jaga kedisiplinan, jaga inovatif, dan jaga kesehatan. Mungkin itu aja sebagai pesan dari Bapak. Baik, untuk memperbanyak kesempatan, maka dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, coaching magang Prodi Ekonomi Islam Bapak buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dekan PEBI, Bapak Dr. Iis Ismudin, MA, atas wejangan yang sudah diberikan untuk Ananda semua. Selanjutnya, sebelum kita sama-sama mendengarkan pembekalan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hesieka Putri kepada Ananda semua, barangkali ada sedikit hal-hal yang akan Ibu sampaikan kepada Ananda semua selaku Kaprodi Ekonomi Islam. Yang pertama, Ibu hanya ingin menegaskan kepada Ananda semua bahwa konsep magang kita ini tetap adalah online, magang online atau magang mandiri. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Ananda yang Ananda sampaikan kemarin di grup, kenapa kalau memang konsep magangnya tetap magang online atau magang mandiri, kenapa perlu ada pendataan? Nah, itu sebenarnya Ibu menyuruh kalian, Ananda semua, untuk mendata instansi mana saja yang membutuhkan, yang meminta Ananda semua untuk magang tatap muka, itu tidak lain hanya sebagai bahan untuk disampaikan kepada pimpinan, agar itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan atas permintaan yang diajukan oleh instansi-instansi terkait. Nah, kemudian hasil keputusan yang sudah diambil oleh pimpinan
institusi, itulah yang kemarin sudah Ibu share ke Ananda semua, itu surat pengantar magang yang terbaru. Nah, di poin 2 itu kan memang sudah disebutkan, jika memang dibutuhkan oleh instansi terkait, Ananda silakan datang ketika dipanggil. Tapi bukan berarti di situ harus magang setiap hari, harus datang setiap hari, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dekan kita, itu Ananda semua bisa datang ketika memang dibutuhkan saja. Nah, itu yang yang pertama, yang kedua barangkali ya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan magang nantinya bagi yang online, ya pelaksananya tetap seperti ketika kuliah daring, silakan berkomunikasi nanti dengan pihak instansi dan pihak dengan DPL masing-masing secara daring juga. Tidak ada bedanya dengan perkuliahan yang kita lakukan selama ini dengan sistem daring. Nah, bagi Ananda Ibu yang memang suatu-waktu dipanggil oleh instansi, yang dibutuhkan sewaktu-waktu oleh instansi, itu silakan, tapi tetap menjaga protokol keselamatan COVID-19, pakai masker, pokoknya intinya tetap menjaga, mengikuti semua protokol kesehatan, keselamatan COVID-19. Kemudian untuk prosesnya, kita dari pihak kampus, bagaimana yang sudah Ibu tegaskan di grup juga, kita tidak secara tatap muka, kita tidak akan melakukan hal itu, kita hanya akan menjalin komunikasi dengan instansi terkait secara online juga. Kemudian untuk terkait dengan pelaporan juga itu semua dilakukan secara online. Nah, nanti bagaimana bentuk pelaporannya, format pelaporan, segala macam, petunjuk-petunjuk yang terkait dengan pelaksanaan magang, nanti akan Ibu jelaskan dengan melalui ada nanti buku pedoman magang namanya, nanti akan Ibu share lewat WA saja, nanti silakan nanti dibaca di situ, dipahami, kemudian diikuti semua petunjuk yang ada di situ. Nah, barangkali itu saja sementara dari Ibu. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke materi inti, ke acara inti, acara pembekalan yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Hesi Eka Putri, MSI. Kepada Ibu Dr. Hesi Eka Putri, dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa bergabung di dalam kegiatan coaching magang di siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan FEB, kemudian Ibu Kaprodi S1 Ekonomi Islam Ibu Rini, seterusnya yang kami banggakan mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Islam yang akan menjalankan proses magang di tahun akademik semester genap 2019-2020. Ini Ibu lihat baru 47 orang ya yang bergabung di sini. Jumlahnya semua ada berapa Bu Rini? 250-an Bu Esi. 250. Berarti ini seperempatnya. Dicek tadi Bu Esi, dicek tadi di YouTube 50 lebih baru tuh. Belum 60. Di YouTube juga ada yang mengikuti ya, karena memang kapasitas Zoom kita itu cuma 100. Jadi ini yang bergabung di sini baru 48 orang. Jadi dimanapun Anda melihat forum ini, Ibu rasa sama saja. Karena memang kita sama-sama hadir di sini untuk mendengarkan mengenai teknis pelaksanaan magang ini. Baik, mungkin ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan ya. Yang pertama mungkin terkait regulasi pelaksanaan magang mandiri. Yang kedua mengenai mungkin teknis magangnya seperti apa. Kemudian jika memungkinkan mungkin kita akan kupas sedikit bagaimana teknis pelaporan magang. Ya. Satu hal memang yang mesti kita ingat bahwa keputusan yang diambil saat ini
itu tidak, ya apapun lah di masa pandemi ini, keputusan yang diambil itu bisa berubah dalam sekejap. Nah, jadi tergantung situasi, tergantung juga dengan regulasi yang ada. Jadi apapun itu kita, yang penting bagi Anda semua adalah kita jalani proses akademik ini sampai selesai di dalam kerangka regulasinya, dan kita bisa tamat, kita bisa menjadi sarjana, apapun modelnya. Jadi ketika kita berbicara ideal, ini tidak akan ada di saat ini. Oke, mungkin kita masuk dulu poin pertama ya, mungkin regulasi. Ibu bisa buka sedikit mungkin wawasan Anda terkait regulasi ini. Karena simpang siur di luar sana itu simpang siur memang. Tidak mahasiswa FEB saja, tidak mahasiswa IAIN saja. Seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi merasa bahwa anak ibu juga mahasiswa. Anak ibu di Poltek UI. Itu sampai sekarang di kuliahnya daring. Nah, tetap sama dengan Ananda juga. Kuliahnya daring, kos bayar juga, SPP bayar juga, kemudian kita di sosial masih lumayan, dia di teknik, nah, jadi agak sulit juga kalau untuk sains ya. Tapi tidak bisa seperti Ibu katakan tadi, ada sesuatu yang perfect lah di masa ini, karena yang diutamakan itu adalah keselamatan setiap orang, kita sendiri yang melakukan dan orang-orang di sekitar kita. Ibu bisa share screen ya di sini ya. Ibu coba share screen dulu. Ini oke. Kita awali dengan mungkin regulasi yang mewadahi pelaksanaan dari magang ini. Itu adalah SKB dari 4 menteri ini. Nah, ini yang kita pakai sampai sekarang. Nah, di SKB 4 menteri ini, di sini terlihat. Nah, ini dikeluarkan di awal-awal COVID, tapi masih di bulan Maret kalau nggak salah. Nah, ini malah di Juni. Juni, 15 Juni ini yang sudah perubahan. SKB Pak Menteri yang sudah masuk ke perubahan. Di sini mungkin bisa kita lihat bahwa ada yang highlight. Belum tuh Bu Esi, belum ini tuh. Apanya? Buka. Sudah. Belum di sini, di layar belum. Belum Bu Esi. Belum Belum, terlihat apanya isi. Belum. Belum. Ini sudah Bu Rini? Sudah terlihat? Belum Bu Esi. Masih tampilan ini. Tampilan awal. Windows Explorer-nya masih dalam bentuk Explorer tampilannya. Oke, baik. Saya stop dulu. Jadi kita buka dulu lah seluruh surat edaran yang ada ini, supaya memang jelas bagi Anda semua, kita tidak berusaha mempersulit atau bagaimananya, tidak. Ibu malah enak gitu kalau misalnya Anda magangnya di instansi-instansi atau di mana, kan bisa jalan-jalan juga ibunya dibuatnya. Bisa ke kampung-kampung, ke nagari-nagari, kira-kira begitu ya. Nah, kita coba buka salah satu, ini mana dia, surat pelaksanaan magang. Kok agak susah nyarinya ya Bu Rini ya, gimana ini caranya ya? Aduh, Tuhanku. Share aja barangkali Bu Esi. Ke Bu Esi lagi. Di-share saja, nanti di-share di grup ya. Ini sudah dibuka ini. Ini kekurangannya memang kalau kita pakai Zoom beginian. Jadi saya tutup dulu satu-satu biar jelas.
Jadi di dalam SKB 4 Menteri itu memang disebutkan bahwa proses pembelajaran di unit-unit pendidikan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, itu pelaksanaannya memang dilakukan dalam jaringan. Nah, itulah kira-kira intinya yang di dalam SKB 4 Menteri itu. Nah, oleh pimpinan Dirjen Pendis namanya, Dirjen Pendis itu adalah yang mewadahi pendidikan tinggi Islam. Nah, di situ disebutkan bahwa SK Dirjen Pendis, SK Dirjen Pendis, which one? Nah, kalau ini sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bu Rini? Sudah, Bu Esi. Ini yang SKB 4 Menteri. Satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, orange, atau merah. Nah, ini mungkin yang lebih paham ini memang orang kesehatan ini, yang mana yang berada di zona kuning, orange, merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka. Yang boleh itu adalah BDR namanya, itu belajar dari rumah. Nah, ini yang dari SKB 4 Menterinya. Nah, kemudian setelah itu di masing-masing kementerian mencoba lagi untuk mengelaborasi surat dari 4 kesepakatan 4 menteri ini. Nah, ada surat Dirjen Pendis namanya. Nah, di surat Dirjen Pendis ini, nah, ini mungkin akan lebih jelas lagi nih. Nah, di sini terlihat bahwa proses perkuliahan hingga akhir semester genap. Nah, sekarang akhir semester ganjil ya, akhir semester genap ya. Maka setiap perguruan keagamaan Islam maupun negeri maupun swasta sepenuhnya dilakukan dalam jaringan. KKN, kemudian proses PPL, kemudian juga proses magang, itu adalah bagian dari kegiatan akademik kita. Nah, ini yang dilakukan. Nanti Ibu share suratnya, boleh. Nah, kemudian oleh si pengambil kebijakan di bawahnya, yaitu Ibu Rektor kita, nah, itu diturunkan lagi surat ini. Bapak Dekan diminta untuk segera mendraft pelaksanaan magang dan PPL mandiri. Dan ini yang kita lakukan. Jadi kalau boleh merujuk hal ini, sebenarnya namanya bukan magang online. Itu agak keliru orang menamakannya. Yang cocoknya itu memang magang mandiri. Karena seperti itulah yang diamanahkan di dalam surat edaran Pendis itu. Jadi memang namanya adalah magang mandiri. Nah, itu terkait regulasi. Kita coba mengikuti regulasi tersebut. Namun tidak murni kita lakukan secara daring memang. Misalkan begini, ketika satu perkuliahan itu memiliki bobot praktek atau praktikum, itu masih dibolehkan melakukan kegiatan praktek dan praktikum dengan physical distancing dengan protokol COVID. Jadi ada sedikit ruang di situ bagi kita, makanya kemudian sistem magang kita sedikit semi sebenarnya, semi online. Nah, di mana kita lihat seminya itu, jadi magang maupun EI, PS, Parsha, sekarang yang magang, prodi-prodi yang magang, Anda semua masih bisa datang ke lokasi magang jika dibutuhkan oleh pihak institusinya. Jadi, kalau EI itu kan magangnya di mana ya? Kata Bu Rini tadi boleh di Bumnak, boleh. Di kantor Wali Nagari boleh. Di kantor kecamatan boleh. Di Bapeda juga boleh. Nah, kalau itu dilakukan, Anda boleh datang ke situ. Jadi silahkan saja magang. Cuma mungkin pengadministrasian kita,
sistem pengelolaannya sudah memasuki tahap new normal. Jadi kalau misalnya tahap dulu adalah tahap normal, sekarang adalah tahap new normal. Artinya normal yang baru. Nah, mungkin kita tidak akan bisa lagi kembali ke zaman dulu, di mana Bapak Ibu Anda mengantarkan ke lokasi, menjemput Anda, memonitor kegiatan Anda. Tidak seperti itu. Jadi, ada surat pengantar mungkin. Apakah sudah di-share ya Bu Rini ya ke mahasiswanya? Sudah, Bu Desi. Sudah. Surat pengantar itu mungkin bisa diisi. Artinya jika ada perubahan. Nih awalnya mau magang di desa A, sekarang nggak jadi. Kayaknya saya magang di desa saya saja. Di sana ada kantor wali nagarinya. Saya kenal dengan Pak Walinya. Anak gadisnya juga cantik. Saya pengen ini misalnya ya, boleh itu diganti, kemudian dilaporkan lagi lah ke Kaprodi. Setelah itu kita buatkan surat pengantar yang baru. Jadi kalau saran ya, kita rapat di pimpinan, mulai dari sekarang. Kemarin itu penerapannya adalah untuk mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Jadi sebelumnya kan mahasiswa menulis skripsi, studi kasusnya kan ada yang di bank, ada yang di kantor mana, di kantor Bapeda mana, di kantor mana. Sekarang karena kesulitan pihak instansi menerima mahasiswa, Anda boleh membawa kasusnya ke kampung Anda. Jadi kasusnya itu relevan gitu. Jadi kalau misalnya kemarin itu di Bukit Tinggi, mau magang di kantor Bapeda di Bukit Tinggi, kemudian karena pandemik ini segala sesuatunya terbatas, Anda boleh pindah ke kampungnya, boleh ke kantor wali nagari dekat rumah, silahkan. Akan lebih aman bagi Anda berada di situ karena Anda mengenal orang-orang yang Anda temui. Meminta data pun nanti kalau misalnya magang ada perlu data, lebih gampang dengan orang yang sudah kita kenal. Jadi itu dibolehkan. Ya. Oke, Ibu rasa teknisnya ya seperti itu tadi. Surat magangnya diminta diisi dulu di mana mau magang. Kalau memang sudah yang lama masih tetap di tempat yang lama, nggak mau berubah, ya tidak masalah juga, tapi ya dilaporkan kembali ke Ibu Kaprodinya, supaya Bu Rini bisa mentabulasi ini Dharma Putri di mana, ini Ibu lihat namanya ini Disa, ini di mana magangnya. Jadi sudah pasti. Nanti disertakanlah nomor telepon orangnya supaya pihak kampus bisa terkoneksi dengan pihak lembaga di mana Anda magang. Jadi disertakan nomor teleponnya di situ. Kemudian kalau misalnya Bu Rini mau ke lokasi ada masalah, ya boleh-boleh saja sebenarnya, tapi mungkin nggak akan disamperin satu persatu karena Anda kan sekarang tersebar luas di banyak lokasi magang. Nah, kalau itu biasanya kasus khusus. Tapi kalau seandainya yang protokolernya adalah protokol COVID-nya, mungkin kita akan bisa menghubungi tempat-tempat magang Anda lewat media. Jadi pakai Zoom ini mungkin nanti bisa, atau misalnya pakai WA juga bisa nanti. Jadi sifatnya memang menggunakan IT, itulah prinsipnya. Ya, kalau misalnya terjadi apa-apa gimana Bu? Siapa yang tanggung jawab? Nah, misalnya begitu ya. Nah, makanya wanti-wanti dari sekarang. Kita kan sudah berikhtiar, jangan sampai terjadi apa-apa. Nah, begitu dia. Anda datang ke tempat magang. Saya nggak masalah lah Bu, COVID mah udah usai sekarang, misalnya begitu. Itu kan pemahaman masing-masing ya. Mau COVID udah selesai Bu, nggak ada lagi, udah almarhum itu COVID. Anda mungkin tidak menjadi masalah, tapi bagi orang di sekitar Anda, kehadiran Anda akan menjadi masalah. Bagi keluarga Anda, ketika Anda pulang, orang tua yang sudah tua, bapak, ibu sudah renta, atau bagi dosen Anda yang mengunjungi, Ibu, mohon maaf saja ya, seumuran Ibu ini apalagi Ibu asma juga.
Itu kalau kena COVID, kata orang kesehatan ya, kata adik ibu yang dokter, COVID itu tidak membunuh, tapi yang membunuh siapa? Penyakit penyertanya. Nah, orang tua kita tidak sekuat kita. Orang-orang di sekitar kita bukan orang yang mungkin antibodinya sekuat Anda. Itulah kenapa mahasiswa dilarang. Kenapa kok dilarang datang ke kampus? Kalau Anda datang ke kampus kan Anda mengisi masing-masing tempat kosan kan? Nah, pemilik kosan juga protes. Artinya kenapa? Anak-anak datang entah dari mana. Ntar kalau dia yang sakit nggak masalah baginya. Nah, kita. Nah, itu yang kita jaga. Jadi tidak sesepele itu bahwa ada mahasiswa yang protes, Bu, ini kapan lagi nih, Bu? Kita kan pengen juga eksis magang, pengen praktek itu ilmu kita. Ada masanya nanti. Ya, jadi makanya pilihlah instansi yang memang Anda kenal. Kalau Ibu sarankan memang kembalilah ke kampung masing-masing. Anda boleh magang mandiri di situ ya. Nanti berhubungan dengan Ibu Kaprodi, berhubungan dengan siapa lagi? Pamong, bisa. Tapi kalau misalnya lembaga lah instansinya pengen saya di situ Bu, kan mau bantu dia juga, dia tidak mau kalau seandainya tidak tatap muka, silahkan. Silahkan, tidak jadi masalah. Anda boleh ke lapangan. Anda boleh datang, mau dia minta setiap hari pun silahkan. Itu tadi, jaga protokol COVID. Dan kemudian pelaporannya tetap bernama magang mandiri secara online. Oke, baik itu ya. Saya Ibu rasa ini sudah Ibu cek ini terkait regulasi oke, terkait teknis juga sudah oke. Mungkin terkait laporan lagi ya. Nanti file regulasinya boleh Ibu share nanti ke Bu Rini juga boleh share atau Ibu coba share di sini bisa nggak ya? Yang tadi ada regulasi yang Ibu bicarakan tadi. Boleh dibaca lagi nantinya, artinya itulah yang menjadi dasar pemikiran di fakultas, di institut, di prodi, kenapa magang ini dilakukan dengan cara mandiri seperti ini. Nah, itu ada di room chat-nya ya. Nah, bisa diambil saja di situ, ada nanti ada surat edaran dari Dirjen Pendis, kemudian juga ada SKB 4 Menteri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Mendikbud, satu lagi Menteri apa ya? 4 menterinya. Nah, Menteri Dalam Negeri, nah itu dia 4. Ya. Boleh Ibu masuk ini lagi mengenai teknis pelaporan? Ya. Nanti sesi tanya jawab setelah ini saja ya Bu Rini ya. Jadi biar diborong habis dulu, nggak apa-apa? Ya boleh Bu Esi, silakan. Nanti sesi tanya jawab di akhir boleh. Ini dia. Bisa Anda lihat semua? Bisa ya? Nah ini. Nah, ini template-nya boleh nanti. Ini mungkin disempurnakan lagi nanti sama Bu Rini sesuai dengan ini kita ya, fokus dari magang EI ini memang ke pembangunan. Kalau ini sudah agak mengerucut ini. Rencana pembangunan pariwisata halal Desa Pelangi. Ya, ini kan ini sudah mengerucut ke pembangunan pariwisatanya. Kalau Anda mungkin nanti buatnya ya cukup begini sajalah. Rencana pembangunan pariwisata misalnya ya. Tidak pakai pariwisata, ini kan untuk anak pariwisata. Jadi rencana pembangunan Desa Pelangi ya ini mungkin tidak dipakai. Jadi Anda lebih ke pembangunannya saja. Ini tidak banyak-banyak, tidak usah pula dibuat seperti membuat skripsi 70 halaman, tidak usah. Ya, Anda cukup buat ini, buat di atas nih 20 sampai 30 halaman cukup lah. Nah, lalu apa saja kontennya? Nah, buatlah kata pengantarnya di sini, ada daftar isinya.
Di daftar ini di sini ya isinya begini saja. Pendahuluan, kemudian ada landasan teoritis dan isu strategis. Pembangunannya apa? Metodologi yang digunakan apa? Tak usah pakai desain yang berat-berat. Anda boleh pakai SWOT analisis, Anda boleh pakai deskriptif kualitatif, silahkan saja. Kemudian strategi, strategi pengembangan Desa Pelanginya seperti apa? Nah ini boleh diganti nih, strategi pembangunan Desa Pelangi, ini boleh diganti begini saja. Karena kalau misalnya EI kan sifatnya pembangunannya pembangunan ya meliputi lah, misalnya pembangunan infrastruktur masuk, mau ke pembangunan apa yang kurang tergantung isunya. Kalau isunya di desa Anda itu misalnya yang butuhkan itu adalah pembangunan jalan, nah, ya mungkin fokus ke situ. Jadi ini tergantung isu strategis apa yang diangkat. Kalau misalnya di sini pembangunan infrastruktur ya tinggal diganti saja strategi pengembangan infrastruktur di Desa Pelangi. Kalau misalnya yang dibutuhkan itu adalah pasar, ya tinggal begitu saja. Strategi revitalisasi pasar. Lalu dibuat apa strateginya, konsepnya seperti apa, kesimpulan dan saran. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, ada keuntungannya ya. Jadi Bu Rasa, ini mahasiswa semester 6. Nah, kalau misalnya Anda fokus menulis tentang ini Ibu menamakannya bukan bisnis plan ya, tapi konsep development. Nah, jadi konsep pembangunan. Konsep development ini biasanya digunakan oleh orang-orang proyek, laporan-laporan proyek ya. Nah, ini apa nih? Ada yang raise hand. Bentar ya, nanti ya. Sesi tanya jawab nanti setelah ini ya. Boleh nih, mau tanya, mau curhat, boleh setelah ini ya. Nanti atau mau ditulis di grup di chat juga boleh, nanti Ibu baca saja. Kalau ada yang mau ditanya di room chatnya boleh ditulis ya. Nah ini di bagian latar belakang ini Anda urai dulu kegiatan, bukan kegiatan ya, isu strategisnya Anda urai. Misalnya Desa Pelangi merupakan sebuah desa yang berada di mana dengan potensi apa, kemudian permasalahan yang ada di desa ini adalah begini-begini, desanya jauh dari pasar sehingga jalanan tidak ada. Akibatnya masyarakat desa baru sampai ke pasar itu dalam waktu 1 hari penuh. Urai di sini problemnya di latar belakang ini. Jadi latar belakang ini isinya problem ya. Problem atau isu strategisnya lah. Isinya. Nah, kemudian dibuat di sini maksud dan tujuan Anda bikin laporan ini apa? Nah, pengembangan infrastruktur Desa Pelangi misalnya, atau pengembangan pasar, atau pengembangan apa lagi? Pembangunan itu sangat luas Ibu rasa ya. Pembangunan kalau mau dibuat banyak boleh nggak? Boleh. Nah, jadi ini buat sampai 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Jadi ini buat di sini pengembangan infrastruktur jalan, pengembangan pasar, pengembangan sarana ibadah, nah, macam-macam. Silakan Anda buat di sini apa tujuannya. Nah, keluarannya apa? Keluarannya output dari kegiatan ini adalah dokumen pembangunan Desa Pelangi. Jadi itu saja. Jadi yang lain-lainnya dicoret ini. Oke, ruang lingkupnya apa? Lalu dibuat ruang lingkupnya di sini. Ruang lingkup ini disejalankan dengan tujuan ini. Jadi, saya nggak akan menganalisis semuanya, Bu. Cukup bagian yang infrastrukturnya saja. Ya, tinggal dibuat di sini. Ruang lingkup dari kegiatan ini, laporan ini adalah pengembangan infrastruktur di Desa Pelangi. Misalnya seperti itu. Lalu buat landasan teoritisnya. Nah, ini dari mana diambilnya ini? Ya tinggal ini. Konsep pengembangan infrastruktur. Nah, kalau di sini kan konsep pengembangan pariwisata halal. Anda boleh ganti saja. Konsep pengembangan pasar tradisional. Konsep pengembangan infrastruktur.
konsep pengembangan jalan, nah, konsep pengembangan koperasi misalnya, terserah. Nah, ini dibikin di sini. Dicari teorinya ya, iya. Cari di mana? Di buku. Nyari buku kan sekarang susah, Bu. Pusaka nggak buka, ada online. Ya, di ResearchGate banyak gitu yang men-share teori-teori itu. Di Akademia Edu juga banyak. Diambil dari situlah semua datanya. Ya, ini teori isinya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengalaman. Ini masih teori. Ini, sini agak berbeda nih. Ini isu-isu strategis. Isu ini apa maksudnya? Apakah ini gosip? Tidak. Kalau di dalam metodologi penelitian itu, isu itu artinya adalah problemnya. Problemnya apa yang paling hot di desa itu, misalnya di Kanagarian itu. Nah, buat di sini, ceritakan di sini. Problemnya misalnya ya jalan belum ada, kemudian itu tadi sarana air bersih belum ada, dan itu harus dikembangkan. Kemudian warga desa kalau ke pasar itu jauh, maka pasar tradisional harus dikembangkan di daerah ini. Nah, itu isu strategis. Boleh 1, 2, 3, boleh. Tergantung kondisi di mana Anda magangnya. Kalau misalnya magangnya di Bumnak misalnya, Bumnak. Nah, di situ misalnya selama ini warga lebih banyak menjual hasil taninya langsung. Nah, sekarang difasilitasi oleh Bumnak. Maka kita buatkan isu strategisnya di situ. Nah, di bagian poin ini. Ya. Setelah itu apa lagi? Sudah dapat isunya? Nah, ini lagi bagian metodologinya. Caranya seperti apa? Membikin rancangan ini seperti apa caranya? Oh, saya kualitatif saja, Bu. Oh, silahkan dengan menggunakan metode kualitatif. Oh, saya pakai SWOT. Nah, karena banyak teman-teman saya lihat pakai SWOT. Pakai SWOT. Datanya bagaimana dikumpulkan? Oh, saya akan tanya ketuanya, pimpinan Bupnaknya. Saya akan tanya wali nagarinya. Saya akan wawancarai warganya. Buat di sini. Pengumpulan data dengan wawancara. Yang diwawancarai siapa? Warga, kepala desa, siapa lagi? Bapak wali nagari, buat di sini. Ya. Nah, siapa narasumbernya? Buat di sini. Narasumber dan informan, orang yang dimintai. Oke. Lokasinya di mana? Nah, buat lokasinya adalah di Desa Pelangi, kemudian di Kanagarian Alam Indah Permai. Nah, buat sini semua lokasinya. Objeknya apa? Objeknya adalah pasar, infrastruktur, objeknya adalah rumah ibadah, dan seterusnya koperasi. Apa yang Anda rasa perlu dikembangkan? Ya. Jenis dan datanya ini tinggal dibuat saja, data Anda primer atau sekunder. Kalau Anda ke lapangan, Ibu rasa datanya adalah primer. Kalau Anda mau wawancarai orang, itu datanya adalah primer. Ya. Data sekunder dari mana tuh? Oh, saya ambil data dari kantor wali nagarinya. Ada dokumen di situ. Ada dokumen-dokumen pembangunan di situ. Saya ambil dari dinas pasarnya. Iya, taruh di situ. Buat di situ bahwa data berasal dari dinas pasar. Ya. Metode analisisnya seperti apa? Ya, kualitatif sajalah. Nah, ini inti dari yang Anda buat itu ya. Bab 4 ini, strategi pengembangannya. Ini tinggal ganti nih ya. Strategi pengembangan pariwisata halal ini ganti saja. Ganti dengan strategi pengembangan pembangunan desa Anu. Ya. Buat profil desanya di sini, mau disertakan gambar, lebih bagus. Nah, nih pakai gambar peta, bagus. Ini desanya apa nih ya? Pariangan. Terus apa lagi? Apa potensi yang ada di desa itu? Oh, mereka bertanam tebu. Buat di sini. Nah,
Oh, mereka selama ini seperti apa? Bertanam sawit, palawija, buat di sini apa potensi yang ada. Kalau ini karena dia pariwisata, ini dibuatnya di sini kuliner. Taruh fotonya ya, taruh fotonya di sini. Nah. Kondisi pasarnya seperti apa, berantakan apa sudah bagus, taruh fotonya di sini. Itu kan potensi. Kalau kita sudah tahu potensinya, setelah itu buat konsepnya. Membuat konsepnya seperti apa? Seperti ini. Ya, ini boleh diganti nih, boleh. Ini ganti saja nanti nih. Boleh tanya ke Bu Rini nanti ya, mana yang cocok ini gantinya. Kalau ini kan pariwisata, tinggal dibuat tabel begini. Lah. Sudah didapat isunya, kemudian sudah didapat faktanya di lapangan, sudah ditanya Bapak Wali Nagari, sudah ditanya Ketua Bumnak, sudah ditanya siapa lagi, Ketua Bapeda, dimanapun lah Anda magang, kan Anda wawancarai mereka. Lalu buat programnya. Nah, apa programnya? Strategi pengembangan pembangunan Desa Pelangi. 1, pembangunan apa? 2, seperti apa? 3, seperti apa ya. Bagusnya sih ganjil ya. Kalau kita bikin itu strategi itu biasanya kalau nggak 3 ya 5. Itulah. Tergantung Anda lah ya. Nah, ini tidak banyak-banyak lalu masuk kesimpulan dasar. Selesai laporan Anda dan mudah-mudahan dapat nilai A. Nah, itu kan enak kan. Jadi nggak rumit-rumit bikin laporan itu. Bu, yang penting Anda bikinnya rapi, jelas seperti ini, terstruktur seperti ini. Tinggal dikirim ke pamongnya, kemudian diberikan 1 ke lembaga di mana Anda magang, 1 buat Anda. Nah, itu mungkin. Ya, ada referensi, boleh tambahkan referensi. Ini dibikinnya nggak usah banyak-banyak lah, Burin. 25-30 halaman sudah lah. Iya. Itu setengah spasi cukup lah. Ya. Ya, nanti akan dijelaskan di buku Bu Wesi, di buku pedoman magang akan dijelaskan semuanya nanti. Ya, tapi kira-kira gambarannya seperti inilah. Ini bisa dipakai nih. Ini bisa menjadi survei awal bagi Anda ketika nanti Anda menulis skripsi. Jadi kalau misalnya ini saya teruskan menjadi sebuah skripsi, ya boleh, tinggal disesuaikan saja. Nah, jadi kita memang identik sekarang ya. Jadi pandemi COVID ini terkadang membawa hikmah bagi beberapa orang. Siswa juga. Jadi ada beberapa kemudahan yang diberikan. Ya. Baik, itu mungkin dari Ibu sekedar pengantar saja. Mungkin kita boleh diskusi di sini. Ada pertanyaan di sini boleh, atau boleh Ibu kasih ini dulu dah. Siapa tadi yang raise hand? Mana yang raise hand tadi? Silakan dah. Silakan di unmute. Nah, lalu siapa namanya? Mana yang raise hand? Ibu nggak lihat di sini mana yang raise hand tadi. Ada Syarifah Aini. Oh ya, Syarifah Aini, ada Ella Asdanil, ada Sindria. Silakan. Syarifah dulu, coba. Syarifah apa yang mau ditanyakan? Nggak ada orangnya. Ella mana Ella? Ada Ella? Nggak ada juga. Sindria? Sindria nggak ada? Ini siapa nih yang Ibu lihat nih? Ilham. Ini mungkin karena ini ya, Ilham ya. Ilham ada pertanyaan, Ilham? Panjang banget rambutmu karena nggak boleh ke ini ya.
ke barbershop ya. Silakan coba, ada yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan ini, untuk pengisian absen harus oh bukan ini, bukan pertanyaan ini. Dari host itu Bu Esi. Iya, dari Sepertinya nggak ada pertanyaannya. Atau sudah paham semua? Atau malu bertanya? Udah 1 jam juga mungkin udah habis tuh yang di kuotanya. Apa kita tutup aja Wesi? Sepertinya mereka udah paham. Belum, Bu Rini. Kalau misalnya kita beri ruang dulu untuk anak-anak bertanya. Mudah-mudahan. Bu, ingin bertanya, Bu? Iya, Giantisa. Berarti magang bisa dilakukan di kampung sendiri, Bu? Yes. Di mana kampungnya? Mana dia? Gia, Gia bisa bicara? Silakan, Gia. Iya, Bu. Ya, silakan. Tadi bukan, mohon maaf sebelumnya Bu, sedikit terlambat dalam mengikuti Zoom. Jadi kan tadi ada pembahasan Ibu tentang magang di kampung masing-masing. Jadi seandainya kami kan udah ada tuh membagikan surat atau mendata dari instansi. Contohnya saya Bu, magang di kantor wali kota Parangpanjang. Jadi itu sudah ada surat balasan dan kami hanya tinggal magang lagi Bu hari Senin besok kan. Jadi seandainya itu kan sudah diberi ACC dan lain sebagainya. Seandainya kalau kami boleh magang di kampung sendiri, apakah boleh kami pindahkan kami magang itu di contohnya di Bapeda kampung sendiri. Contohnya saya kan di Sijunjung Bu. Jadi seandainya apakah boleh saya magang di Bapeda Sijunjung atau Badan Keuangan dan Aset Daerah Sijunjung seperti itu, Bu. Ya, sudah. Ya, Bu. Kalau misalnya di tempat magang yang lama itu sudah di ACC dan kemudian Anda juga dibolehkan, Anda merasa aman ke situ, silahkan. Tujuannya mempermudah, artinya begini, kita tidak mengulang-ulang lagi pengadministrasian. Tapi kalau misalnya Anda mau pindah ke kampungnya, bisa nggak dikebut dalam 1 hari atau 2 hari ini itu sudah pasti diterima. Nah, karena dia terkait juga nanti Bu Rini kan pengadministrasiannya kan harus cepat juga. Nah, kalau seandainya bisa Gea cepat mengurusnya, kemudian ditarik lagi lah surat yang dari Padang Panjang itu, dikatakan bahwa kita tidak jadi karena memang ada pembatasan COVID. Saya rasa pihak instansi sekarang welcome saja. Mereka mengerti hal itu. Kalau misalnya Gia tidak mau ribet dan bisa ke Padang Panjang, silakan. Artinya tidak mengulang-ulang lagi. Kalau memang tidak ada masalah, yang lama sajalah. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya bermasalah ditolak, kemudian Anda harus mencari tempat yang baru, pindahkan ke kampung sendiri. Paham? Oke? Kalau mau tidak jadi masalah bagi Gea dan bagi lembaganya, silakan saja magang di tempat yang lama. Artinya kita tidak mengulang-ulang lagi pengadministrasian. Jadi Geanya juga cepatlah. Tidak kalau diulang lagi dari awal, nunggu lagi kan balasan dari mereka. Lama. Ya, Bu. Nah, kapan mau magang? Ini magangnya kapan Bu Rini mulainya? Tanggal berapa? Tanggal 10 gue sih. Tanggal 10. Sebenarnya secara administrasi kita semua udah ready. Tinggal mendistribusikan DPL aja lagi Bu Esi. Iya, kalau DPL kalau DPL Pamong magang tidak menjadi masalah dimanapun kan nanti pastinya tetap online. Iya. Kemarin itu kan pertimbangannya si Gea di Sijunjung ya. Jadi di Sijunjung itu kan kita ngeplot kemarin cuma 8 daerah tingkat 2 Bu Esi. Jadi mahasiswa yang di luar wilayah itu karena mereka kemarin diplot berkelompok, jadi dipindahkan ke daerah Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan sebenarnya kalau online atau mandiri itu kan dimanapun bisa, tinggal mereka berkoordinasi aja dengan anggota kelompok masing-masing. Nah, cuman kalau misalnya sekarang Gea juga mau pindah ke Sijunjung, dari segi waktu rasanya sudah kasih.
Tapi kalau cuman persoalannya sekarang adalah kalau dia pindah ke Sejunjung artinya kan sudah tidak berkelompok lagi. Nanti kita mengingat keterbatasan DPL juga, Bu Esi. Apa nanti DPL-nya nggak repot nanti harus apa istilahnya membina mahasiswa dengan berbeda-beda persoalan yang ada di negara masing-masing. Pertimbangannya kemarin itu Bu Esi, makanya anak-anak kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Sekarang sekarang setelah didata itu ada 45 kelompok Bu Esi. Kita punya 15 DPL, jadi nanti akan didistribusikan satu DPL masing-masing 3 kelompok. Ya, karena memang pelaporannya online, Ibu rasa tidak jadi masalah. Cuma mungkin waktu mungkin lagi ya. Sekarang tanggal 6, tanggal 10, apakah Anda bisa dapat jawaban yang cepat dari sana? Itu yang Ibu ragukan. Kalau misalnya tidak menjadi masalah bagi Anda di tempat yang lama, lanjut sajalah. Kalau mereka juga tidak mempersoalkan persoalan COVID, orang panjang malah keras itu. Artinya karena memang pandeminya agak sedikit ini, dulu pernah berada dalam zona merah itu Padang Panjang. Tapi kalau mereka tidak menjadi problem baginya, tidak menjadi problem bagi Anda, ikuti saja karena ini sudah tanggal 6. Kalau bagi Pamong, Ibu rasa tidak masalah. Artinya itu sudah dibolehkan. Pihak Wakil Rektor 1, Bapak Rektor 1 pun membolehkan itu. Anda mau magang di kampung sendiri juga boleh. Tidak menjadi masalah. Cuma problemnya mungkin waktu lagi. Apakah bisa atau enggak dalam waktu 4 hari ini Anda pindah. Itu saja problemnya. Bu, izin Bu, masalah pakaian, penilaian, tata tertib terkait magang, apakah diatur dalam buku panduan? Di buku panduan magang online itu masih dalam tahap draft sekarang. Karena memang ini kan tiba-tiba. Kita kan nggak membuat sebelumnya. Buku panduan yang lama iya. Di situ tuh penilaiannya ada dari pihak praktisi, kemudian ada penilaian akhir laporan dari Pamong. Ya, dari Pamong magang. Jadi konten terbesar nilai itu memang dari Pamong. Makanya bikin laporan yang bagus lah. Kalau mengenai pakaian, itu kita menyesuaikan saja. Kalau misalnya magang di kampung kan nggak mesti dandan ini ya, dandan heboh ya. Orang dandan di kampung sendiri ke kantor wali negari ngapain dandan heboh? Pakai saja baju yang sopan, baju muslim yang sopan. Ikuti apa gaya mereka. Yang penting memang alma mater saja. Alma mater tuh dibawa baju alma mater. Jadi ketika kondisi tidak memungkinkan, Anda punya identitas, yaitu baju alma mater. Itu tidak terlalu menjadi persoalan ya. Ini siapa nih? Muhammad Rizky. Rizky mau pakai baju apa? Kalau laki-laki ngapain ditanya juga ya? Bajunya kan cuma 2 macam. Baju kemeja sama celana panjang. Gak pakai jilbab juga kan ya? Nah itu. Jangan pakai jin ya. Kali mau pakai ini. pakai ini ya. Pakai. Ya, bajunya cuma 2 macam itu Rizky. Kemeja sama Yang celana penting sopan panjang. ya Bu Wadek. Iya, yang penting sopan. Ada lagi? Yang mau curhat ada enggak? Yang sakit sekarang ada enggak? Ya semua kan? Ya, boleh nanti Bu Rini di listing lagi dalam 1 hari, 2 hari ke depan. Apakah ada perpindahan mahasiswa ke kampung sendiri? Itu kita bolehkan. Asalkan mereka bisa mengurusnya cepat. Ini sudah mulai di listing ini Bu Esi. Iya. Kemudian jangan lupa pamit minta maaf ke tempat yang lama. Dan itu suratnya disusul, ya. Mohon maaf dengan pertimbangan saya tinggal di sini dan tidak mungkin keluar daerah, maka saya putuskan kami tidak menjadi magang di situ. Itu memang harus dibuat itu, permintaan maaf. Orang maklum saja sekarang. Bu, buat fokus sekarang ke pembangunan saja, Bu, karena ada dari instansi yang mengarahkan ke koperasi di lembaga. Boleh sih.
Kalau koperasi kan juga itu pembangunan. Nah, judulnya diganti saja nanti. Strategi pengembangan koperasi dalam mendukung pembangunan daerah Desa Pelangi. Gampang lah itu, Fahri. Ya, nggak usah sulit-susah. Susah-susah. Mana Fahri? Can you speak? Bisa bicara, Fahri? Bisa, Bu. Apa maksudnya coba? Tadi kan kami dari kantor camat kan, Bu. Tadi diarahkan ke lembaga UPT ataupun koperasi, Bu. Soalnya kata orang camat tersebut lebih bagus kami di UPT, Bu. Nanti dihubungkan camat dengan PT tersebut, Bu. Koperasi. Boleh. Bu kasih judul ya, Fahri. Boleh, Bu. Strategi pengembangan koperasi dalam pembangunan di desa apa? Desa Camat sampai Angkek Biaro, Bu. Itu bukan desa, itu Pak Camatnya. Di bawah kecamatan itu ada kanagarian. Di bawah kanagarian ada desa. Apakah ini kanagarian atau desa? Tadi bilangnya ke tingkat camat tadi, Bu. Nah ya boleh. Artinya memang koperasi di kecamatan ya? Iya, Bu. Itu tadi bilang. Boleh. Boleh, Bu. Strategi pengembangan koperasi dalam mendukung pembangunan di kecamatan itu. Nah, begitu saja. Tidak repot-repot lah. Ya, ikuti contoh yang Ibu berikan tadi. Nanti contohnya di-share oleh Bu Rini, mungkin ada beberapa perbaikan nanti. Itu draft yang masih ke arah pariwisata. Jadi, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Ada lagi? Ilham, nanti rambutmu dipotong ya, Ilham. Ya, itu sudah seperti artis India itu kamu ya. Rambutnya udah kiri kanan. Kalau nggak ada barbershop nanti dipotong sendiri aja sama teman kos. Fakhri Bahari juga. Siapa? Fakhri Bahari. Iya, itu udah kumisan, udah jenggotan. Mungkin karena sudah sekian lama di kampung. Izin bertanya, Bu, buku panduannya kapan kami dapatkan, Bu? Nanti dengan Bu Rini di grup ini. Namamu siapa ini? Masa namamu Gerobak? Mana dia orangnya? Ya. Kalau di Zoom nih bikin nama yang bagus ya, jangan Gerobak. Nama pribadi. Gerobak, atau memang namanya Gerobak? Ya, nanti buku panduannya di-share oleh Bu Rini. Ibu rasa itu bukan buku panduan, karena buku panduan magang sudah ada. Itu hanyalah pendukung untuk bukunya. Ya. Ya, itu adalah pendukung, karena atau kita berharap ya. Kita berharap magang ini tidak akan begini lagi. Kita berharap kembali ke kondisi normal di tahun mendatang. Jadi pihak institusi pun tidak mengeluarkan buku panduan magang. Yang ada itu hanyalah instruksi umum, instruksi khusus terkait magang mandiri ini. Ya, nanti kita share instruksinya. Jadi yang jelas nilainya memang seperti biasa dari tempat magang, kemudian dari pamong magangnya. Yang dinilai oleh pamong adalah pelaporan Anda. Yang dinilai oleh praktisi adalah bagaimana kerja Anda di lapangan. Tapi posisinya untuk kondisi khusus ini, komposisi yang paling besar itu memang nilai pada pelaporannya. Jadi buat sajalah laporannya yang bagus, sertakan dengan foto-foto di lokasi. Ya, oke Gerobak. Sudah terjawab? Oke, jika tidak ada lagi, Bu kembalikan ke Bu Rini. Silakan Bu Rini. Baik, terima kasih Bu Esi. Luar biasa penjelasan Bu Esi, sudah sangat detail. Jadi saya tidak perlu lagi rasanya Bu Esi selaku Kaprodi menjelaskan lebih detail lagi. Baik, untuk anak-anak terkait buku panduan, insya Allah sehari 2 hari ini akan Bu share di grup. Sebelum kita mulai hari Senin, insya Allah semua sudah beres. Bukan buku panduan Bu Rini, kita buat saja instruksi khusus panduan magang ya dalam kondisi COVID. Ya, baik Bu.
Kalau buku panduan ntar bikin buku kita. Nah, kemarin itu mengadopsi yang dari PWM sebenarnya Bu Wesi dengan menyesuaikan kebutuhan, sesuai kebutuhan. Ya. Baik anak-anak, Bu Dasa karena sudah sangat jelas penjelasan dari Bu Esi dan juga sepertinya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan di listing chat. Jadi untuk coaching kita hari ini kita akhiri aja dengan hamdalah. Jika masih ada pertanyaan silakan nanti bertanya di grup WA saja. Terima kasih Bu Esi atas waktunya, Pak Ismudin atas pembukaannya. Sukses ya, sukses buat Anda semua. Ya, amin. Kita akhiri aja dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini foto-foto dulu itu. Oh iya, lupa terus Pak De.